Firaun adalah si raja kejam yang menganggap dirinya sebagai Tuhan. Namun ternyata di sekitar Firaun ada beberapa orang-orang terdekat yang diam-diam beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengikuti tuntunan kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi. Orang-orang terdekat itu adalah Siti Aisyah, yaitu istri dari Firaun sendiri, Siti Masyitoh, yaitu orang yang mengurus anak-anak Firaun, dan seorang lagi bernama Hazakil. Dia adalah pembuat peti, tempat Musa balita ditaruh untuk kemudian dihanyutkan ke sungai. Di istana, Hazakil yang menjadi orang kepercayaan Firaun menikah dengan Siti Masyitoh. Suatu hari terjadi perdebatan sengit antara dirinya dengan Firaun. Firaun menjatuhkan hukuman mati kepada ahli sihir yang menyatakan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Keputusan tersebut ditentang keras oleh Hazakil. Sikap Hazakil membuat Firaun curiga. Atas sikap Hazakil tersebut, Firaun mengganjarnya dengan hukuman mati pula. Hal itu tidak membuat Hazakil takut. Dia tetap yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diimaninya. Suami Siti Masyitoh ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi tangannya yang terikat di pohon kurma dan tubuhnya dipenuhi oleh tusukan anak panah. Sungguh keadaan yang sangat mengenaskan. Masyitoh sangat sedih melihat kondisi suaminya yang kini sudah tidak bernyawa. Namun ia bersabar dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia pun berkeluh kesah kepada istri dari Firaun, yaitu Siti Aisyah. Aisyah pun memberikan nasihat agar Masyitoh dan anak-anaknya tetap sabar. Di akhir nasihatnya, Aisyah mengatakan bahwa dia juga beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembunyikannya dari suaminya. Sepeninggal suaminya, Masyitoh tetap menjalankan tugasnya sebagai perias putri Firaun. Namun ada kejadian sepele yang berdampak sangat besar. Saat Masyitoh sedang menyisir rambut putri Firaun, tiba-tiba sisir tersebut terlepas dari genggamannya dan terjatuh. Ketika mengambil lagi sisir tersebut, bibirnya refleks mengucapkan kata Bismillah. Ucapan itu membuat anak Firaun terkejut, lalu bertanya, "Ayahku?" Masyitoh pun menjawab, "Bukan, dia adalah Robku, juga Rob ayahmu, yaitu Allah, karena tiada Tuhan selain Allah." Jawaban Masyitoh membuat anak Firaun tersinggung dan mengancam akan melaporkan keyakinan Masyitoh tersebut kepada ayahnya, Firaun. Masyitoh tidak takut, karena dia yakin Allah adalah Tuhan yang sebenarnya, bukan Firaun. Laporan dari anaknya membuat Firaun murka. Firaun pun memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Masyitoh ke hadapannya. Masyitoh datang dengan keadaan tenang. Tidak ada secuil pun rasa takut di hatinya, karena dia yakin Allah selalu menyertainya. Dengan amarah yang semakin meledak, Firaun bertanya tentang kebenaran Masyitoh memeluk agama yang dibawa Musa, sesuai apa yang diceritakan oleh anaknya. Masyitoh pun dengan mantap membenarkan tuduhan itu. Sambil mengarahkan telunjuknya ke arah Masyitoh, Firaun pun mengancam akan membunuh Masyitoh sekeluarga. "Saya memutuskan untuk memeluk agama Allah, maka saya telah siap pula menanggung segala akibatnya." Begitulah yang Masyitoh ucapkan tanpa ada rasa takut sedikit pun. Jawaban itu membuat Firaun semakin marah. Dia memerintahkan kepada para pengawal untuk menyiapkan air mendidih di dalam tembaga besar. Wadah panas itu untuk menggodok Masyitoh beserta anak-anaknya. Pemandangan itu disaksikan masyarakat luas. Sebelum dimasukkan ke air mendidih, Masyitoh diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih. Dia dan anak-anaknya selamat jika mengakui Firaun sebagai Tuhan, atau nyawanya terancam jika tidak mau mengakui ketuhanan Firaun. Siti Masyitoh tetap tidak gentar terhadap ancaman Firaun. Ia tetap yakin Tuhan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Firaun. Pendirian Masyitoh semakin mempermalukan Firaun. Ia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk segera melempar Masyitoh bersama anak-anaknya ke dalam wadah yang telah berisi air mendidih tersebut. Kemudian prajurit mengambil salah satu anak Masyitoh dan menceburkannya ke dalam kuali yang sangat panas itu. Air mata Masyitoh pun mengalir melihat anaknya yang kepanasan di kuali. Tak lama, anaknya itu pun akhirnya mati syahid di dalam kuali. Sedangkan Firaun masih terus membujuk Masyitoh agar berpikir ulang. Tapi pendirian Masyitoh pun tidak tergoyahkan untuk menjaga imannya sampai mati. Belum kering rasanya air mata Siti Masyitoh setelah melihat kematian anak pertamanya di dalam kuali. Dia kembali dihadapkan untuk menyaksikan kejadian yang mengiris hati seorang ibu. Anak keduanya harus meregang nyawanya juga di kuali. Firaun pun kembali menawarkan hal yang sama. Dalam kegalauan itu,
Dia merasa iba dengan anaknya yang tinggal satu yang masih disusuinya. Siti Masyidah pun mulai memikirkan ucapan Fir'aun sambil menahan tangis. Tapi sebelum mengambil keputusan dan masih berpikir, tiba-tiba anak yang digendongnya yang masih bayi mengingatkan ibunya. Dan berkatalah anak Siti Masyidah yang masih bayi itu, "Sabarlah wahai ibuku, sesungguhnya kita dalam pihak yang benar. Wahai ibu, masuklah. Sesungguhnya siksaan di dunia lebih ringan daripada siksa akhirat." Melihat bayinya dapat berkata-kata dengan fasih membuat keraguan Masyidah hilang. Keteguhan imannya kian meningkat. Ia yakin hal ini merupakan tanda bahwa Allah tidak meninggalkannya. Sebelum masuk ke dalam kuali, Siti Masyidah memiliki satu permintaan untuk Fir'aun agar mengumpulkan tulangnya dan tulang anak-anaknya dalam satu kafan. Kemudian baru dikuburkan. Fir'aun pun menyanggupi permintaan Siti Masyidah. Dengan yakin dan ikhlas kepada Allah, Masyidah membaca, "Bismillahi tawakkaltu 'alallah wallahu akbar." Siti Masyidah dan bayinya terjun ke air mendidih. Ajaib, begitu air mendidih itu menggerus raga orang-orang istiqomah, terciumlah wangi yang sangat harum dari dalam kuali. Ketika Siti Masyidah dan keluarganya dilemparkan satu persatu pada kuali itu, Allah telah terlebih dahulu mencabut nyawa mereka, sehingga tidak merasakan panasnya air dalam kuali itu. Begitu banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Siti Masyidah ini. Di antaranya adalah tentang keyakinannya akan janji Allah adalah benar adanya. Juga tentang keteguhannya memegang keimanan walaupun dihadapkan pada bahaya yang merenggut nyawanya dan keluarganya. Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan.